Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang epsilon move dan epsilon closure pada non-deterministic finite state. Dengan saya, Hanifah Fianti Nursaada dengan NPM 23012035 dengan mata kuliah teori dan bahasa automata. Apa itu finite automaton? Yaitu model matematika untuk mengenali bahasa formal terdiri dari state, transisi, input alfabet, start state, dan accepting state. Dua jenis utamanya yaitu DFA atau Deterministic Finite Automaton dan NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Apa itu NFA? Dalam NFA, suatu state bisa memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol input yang sama. Bisa memiliki transisi tanpa simbol input, yaitu epsilon transition, tidak harus membaca semua input secara deterministik. Epsilon transition adalah transisi yang dapat dilakukan tanpa membaca simbol input, digunakan untuk menyederhanakan konstruk automata, menghubungkan state tanpa memproses input. Definisi epsilon move adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari state Q melalui satu transisi epsilon. Contohnya, jika Q0 dikurang Q1, Q1A dikurang Q2, maka epsilon move Q0 sama dengan Q1. Epsilon closure, definisi epsilon closure adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari state Q melalui 0 atau lebih transisi epsilon, termasuk Q itu sendiri. Ilustrasi epsilon closure, misalnya Q0 dikurang ke epsilon menuju Q1, Q1 dikurang epsilon menuju Q2, Q2 kurang epsilon menuju Q3. Maka epsilon closure Q0 sama dengan Q0, Q1, dan Q2. Epsilon closure Q1 sama dengan Q1 dan Q2. Epsilon closure Q2 sama dengan Q2. Algoritma epsilon closure step by step. Yang pertama yaitu inisialisasi closure sama dengan Q. 2. Masukkan Q ke dalam stack. 3. Selama stack tidak kosong, ambil elemen dari stack, misal S, untuk setiap transisi E dari S ke R. Jika R belum ada dalam closure, tambahkan R ke closure, masukkan R ke stack, dan keempat yaitu return closure. Contoh kasus lengkap epsilon closure. Diagram NFA, Q0 dikurang epsilon menuju Q1, Q1 dikurang epsilon menuju Q2, Q1 dikurang B menuju Q3, Q2 dikurang A menuju Q4. Cara hitungnya yaitu epsilon closure Q0 sama dengan Q0, Q1, dan Q2. Epsilon closure Q1 sama dengan Q1 dan Q2. Epsilon closure Q2 sama dengan Q2. Fungsi dan manfaat epsilon closure digunakan dalam konversi NFA ke epsilon ke NFA tanpa epsilon, konversi NFA ke DFA atau via subset construction, menentukan state reachable, validasi input string dalam NFA ke epsilon. Konversi NFA epsilon ke DFA, langkahnya yaitu 1. Hitung epsilon closure dari state awal. 2. Untuk setiap simbol input, hitung semua transisi dari semua state dalam closure tersebut. 3. Hitung epsilon closure dari hasil tersebut. 4. Ulangi untuk setiap kombinasi sampai tidak ada state baru. Perbandingan DFA vs NFA epsilon. Dalam aspek transisi, DFA hanya bisa satu kali, sedangkan NFA epsilon bisa lebih dari satu. Dalam epsilon move, DFA tidak ada, sedangkan NFA epsilon ada. Dalam determinisme, DFA iya, sedangkan NFA epsilon tidak. Dalam aspek kompleksitas, DFA lebih tinggi saat membuat, sedangkan NFA epsilon biasanya lebih sederhana. Kesimpulan, epsilon move, transisi epsilon tunggal dari suatu state. Epsilon closure, kumpulan semua state yang bisa dicapai melalui epsilon, berguna dalam proses konversi NFA epsilon ke DFA, mempermudah desain dan verifikasi automata. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.